Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Huzaifa dan teman-teman saya. Saya Nova Darmawan. Dan saya Dwi Titian Rahayu. Saya Siti Aminah. Kami dari Teknik Informatika Pagi semester 4 Universitas Ma'arif Hasyim Latif akan menjelaskan tentang Dynamic System Development Method atau biasa disingkat dengan DSDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Dynamic System Development Method atau DSDM. Dynamic System Development Method atau DSDM adalah suatu kerangka dalam pengembangan suatu proyek, terutama digunakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak. DSDM ini merupakan iteratif dan inkremental pendekatan yang mencakup prinsip-prinsip pembangunan agile, termasuk keterlibatan pengguna atau pelanggan terus-menerus. Inti dari DSDM ini termasuk dalam metode DSDM mendekati dari metode inkremental dan agilization. DSDM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, di mana merupakan satu-satunya publikasi penggunaan metode Rapid Application Development atau RAD di dunia. Kerangka kerja dari DSDM. DSDM menyediakan dasar ideal bagi proses pengembangan dan penerapan sistem informasi. Pertama, meliputi orang, misal organisasi, staf, keahlian. 2. Teknologi pendukung, misal teknologi informasi, otomatisasi kantor, komunikasi, dan proses yang menyatukan keduanya atau dalam rangkaian strategi bisnis. DSDM terdiri dari 3 tahap utama dan 5 sub-tahap. Tahap pertama, sebelum proyek, di mana kandidat proyek diidentifikasi, pembiayaan proyek terpenuhi, dan jaminan proyek dipastikan. Penanganan hal-hal tersebut terhadap ini menghindari masalah pada tahap-tahap berikut. Tahap kedua, siklus hidup proyek merupakan inti dari DSDM yang terdiri dari 5 sub-tahap, yaitu 1. Studi kelayakan, 2. Studi bisnis, 3. Perulangan model fungsional, 4. Perulangan perencanaan dan pembuatan, 5. Penerapan. Tahap ketiga setelah proyek yaitu memastikan sistem berjalan secara efisien dan efektif. Hal ini diwujudkan dengan perawatan, peningkatan, dan perbaikan sesuai prinsip-prinsip DSDM. Proses Dynamic System Development Method. Studi kelayakan, feasibility study, menetapkan kebutuhan dan kendala bisnis dasar yang terkait dengan aplikasi yang akan dibangun, dan kemudian menilai apakah aplikasi tersebut merupakan kandidat yang layak untuk proses DSDM. Studi bisnis, menetapkan kebutuhan fungsional dan informasi yang memungkinkan aplikasi memberikan nilai bisnis, juga mendefinisikan arsitektur aplikasi dasar dan mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan untuk aplikasi tersebut. Iterasi model fungsional, menghasilkan seperangkat prototipe tambahan yang menunjukkan fungsionalitas bagi pelanggan. Iterasi desain dan build, meninjau kembali prototipe yang dibangun selama iterasi model fungsional untuk menghasilkan bahwa masing-masing telah direkayasa sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memberikan nilai bisnis operasional bagi pengguna akhir. Dalam beberapa kasus, iterasi model fungsional dan iterasi desain dan build terjadi secara bersamaan. Implementasi, menempatkan software increment terbaru suatu tipe teroperasionalisasi ke dalam lingkungan operasional. Perlu dicatat bahwa increment mungkin tidak 100% lengkap atau perubahan dapat diminta saat increment dilakukan dalam kedua kasus pekerjaan pengembangan DSDM berlanjut dengan kembali ke aktivitas iterasi model fungsional.
9 prinsip mendasar dari DSDM yang menjadikan kekuatan dari DSDM yaitu: pertama, keterlibatan pengguna adalah kunci utama dalam menjalankan proyek secara efisien dan efektif. Kedua, tim pengembangan proyek diberi wewenang untuk membuat keputusan yang penting untuk kemajuan proyek tanpa menunggu persetujuan dari tingkat di atasnya. Memusatkan pada seiringnya produk dihasilkan, dengan anggapan menghasilkan sesuatu cukup baik lebih awal adalah lebih baik daripada menghasilkan keseluruhan sempurna pada akhirnya. Keempat, kesesuaian dari tujuan bisnis merupakan kriteria utama dalam penerimaan hasil. Kelima, pengembangan secara berulang dan bertambah adalah penting dilandasi masukan dari pengguna untuk mencapai solusi bisnis yang efektif. Yang keenam, seluruh perubahan yang terjadi dalam pengembangan dapat dikembalikan. 7. Setiap persyaratan dan kebutuhan harus sudah ditentukan sebelum proyek dimulai. 8. Pengujian dilakukan pada keseluruhan siklus hidup proyek. Dalam hal ini, uji coba bukan kegiatan terpisah dalam pengembangan. Tinjauan dari pengembang dan pengguna adalah penting untuk memastikan proyek berjalan dari sisi bisnis maupun teknis. Yang kesembilan, kerjasama yang efektif dan efisien dari setiap pihak yang berkepentingan adalah penting. Kriteria pemilihan metode. Metode ini digunakan ketika kondisi sistem yang dikembangkan memiliki kriteria. Yang pertama, hasil dari pengembangan sesegera mungkin dapat dilihat. Kedua, pengguna sistem dapat aktif memberikan kontribusi mereka dalam merangkul pengembang. Yang ketiga, fungsi utama telah didefinisikan secara cepat dan fungsi lainnya dapat menyusul secara berkala. 4. Pihak yang berkepentingan dapat berkomunikasi secara lancar tanpa ada birokrasi yang rumit atau halangan karena umpan balik dari pengguna sistem secara konstan baik dalam pengembangan sistem. 5. Proyek memiliki indikator awal apakah akan bekerja secara baik atau tidak, sehingga meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan ketika aplikasi dikembangkan. Sistem harus selesai pada tepat waktu dan anggaran yang baik pas. Yang terakhir, penggunaan sistem mengerti dalam arah proyek. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan di SDM: 1. Menyajikan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototipe yang inkremental dalam lingkungan yang terkondisikan. 2. Membangun software dengan cepat. 3. DSDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti DSDM dan praktek yang sejalan dengan XP. Kelemahan DSDM: setiap iterasi bergabung pada prototipe sebelumnya. Selanjutnya, menentukan skop dari suatu prototipe proyek tidak pernah selesai. Selanjutnya, dokumentasi seringkali tidak lengkap, fokus pada pembuatan prototipe. Isu-isu mengenai sistem backup dan recovery, sistem performance, dan sistem security kurang atau tidak diperhatikan dan sering terlupakan. Penggunaan DSDM, Dynamic Software Development Method, cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu singkat dan tidak memerlukan kinerja tinggi. Ini karena DSDM berdasar pada model RAD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.